10 SMA ataupun kelas 9. Masih bersama Bapak Destulung Benggal, Abang lah ya, Bang Destulung Benggal, Bang mengajar di bimbingan belajar Sopo Helios. Seperti janji Bapak, apalagi untuk anak kelas 9 ini sangat perlu ya, di libur-liburmu ini isilah waktumu untuk mempersiapkan ya setidaknya pelajaran SMA ya. Minggu lalu kita sudah selesai vektor. Hari ini Bapak akan lanjutkan mengenai materi gerak. Kita batasi sampai GLBB yang horizontal ya. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu, yang pasti kalau dikatakan sesuatu itu bergerak adalah berpindah posisi adik-adik. Nah, dasar-dasar yang paling harus kita pahami di sini adalah karena ada banyak yang kadang silat tentang ini adik-adik ya. Perpindahan, jarak, kemudian apa hubungannya dengan kecepatan, kelajuan. Jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi ya, atau bisa juga kita katakan sebagai panjangnya perubahan posisi. Jadi yang kita lihat dalam perpindahan itu adalah posisi awal di mana dan akhir di mana, dan perpindahan itu adalah besaran vektor ya adik-adik ya. Bisa disimbolkan dengan delta S atau delta S. Saya buat tanda panah di atas. Masih ingat ya apa itu arti vektor? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi tanda panah itu adalah arah. Kalau jarak itu adalah besaran skalar ya adik-adikku ya. Itu hanya punya nilai saja tanpa ada arah. Juga disimbolkan dengan S adik-adik. Cuman tanda panahnya saya nggak buat di atas ya. Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang dilalui. Jadi mau berapa, mau dari apa? Contoh dari sini ke B, ke C. Nah itu harus kamu jumlahkan semuanya. Itulah panjang lintasannya. Jadi kemana kamu jalan, ya harus kamu jumlahkan semua lintasan yang kamu lalui. Misalnya kalau Bapak jalan dari sini, dari A, ya. Kemudian saya pergi ke B. Nah, katakan misalnya jarak A ke B itu adalah 10 meter. Maka ketika kau jalan dari A ke B, balik lagi ke A, berarti jarak yang sudah kamu lalui, ingat seluruhnya panjang lintasannya adik-adik. Tadi dari A ke B 10, dari B ke A kan 10 lagi. Itu 10 meter. Berarti 20 meter jarak yang sudah kamu tempuh. Tapi kalau dikatakan perpindahan, yaitu perubahan posisi, yang harus kamu lihat adalah awal dan akhir. Tadi awalnya kan dia di sini, kemudian dia pergi ke B, balik lagi ke A. Jadi kalau kita bicara perpindahan dalam hal ini, maka perpindahannya adalah 0, karena posisinya tidak berubah adik-adik, karena dia kembali ke semula. Lalu misalnya bagaimana Pak kalau dia sampai di sini aja? Misalnya sampai di C, di mana jarak A ke C katakan 4 meter. Jadi perjalanannya adalah dari A ke B, berhenti di C. Berarti kan tadi kan totalnya kan 10 ya adik-adik ya. Kalau ini 4 berarti ini ke sini 6 ya adik-adik ya. 6. Berarti dari A ke B 10, balik ke sini sejauh 6 meter, berarti jaraknya 16. Ya, betul ya adik-adik ya? Tapi perpindahannya awalnya di mana? Di A. Akhirnya di mana? Di C. Berarti A ke C berapa jauh? Ya 4 meter. Jadi perpindahannya jauh 4 meter. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya ini lebih jelas kita lihat di sini perbedaan antara perpindahan dan juga jarak itu adik-adik. Misalnya seorang anak awalnya berada di A, sekarang dia berada di C ya. Maka panjang lintasannya atau jaraknya adalah dari A ke B itu 4 meter. Dari B ke C itu 3 meter. Berarti untuk jarak, saya buat S ya adik-adik ya, itu adalah 4 meter tambah 3 meter. Jadi 7 meter. Ingat, panjang lintasan yang dilalui, jadi jumlahkan semuanya. Kalau perpindahan, awalnya di mana? Di A. Sekarang di mana? Di C. Berarti awal dan akhir. Di perpindahannya ini.
Kalau di matematika ini hipotenusa ya, bidang miring ya, Pitagoras ya. Berarti apa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari 16 tambah 9, 25. Berarti perpindahannya hanya 5 meter adik-adik. Nah, kemudian hubungannya ke sini apa? Ingat, kecepatan itu adalah besaran vektor. Kemudian kelajuan itu adalah besaran skalar. Maka untuk mencari besar kecepatan, ini persamaan yang di SMP juga sudah kalian dapatkan, maka kecepatan itu saya buat tanda panah di atas merupakan perpindahan bagi waktu adik-adik. Jadi pakai vektor ke vektor, begitu ya. Nah, jadi perpindahan dibagi waktu. Sementara kalau untuk mencari kelajuan, kelajuan itu adalah jarak bagi waktu adik-adik. Itu dia, ya adik-adik ya, jarak dibagi waktu. Nah, di situ perbedaannya. Jadi kalau misalnya di sini, berarti berapa kecepatannya? Perpindahannya berapa? 5. Waktu yang dibutuhkan ini 2 tambah 1 berarti 3. 5/3 ya. Kalau jaraknya, kelajuannya jaraknya berapa? 4 tambah 3 7. Berapa lama waktunya? Juga 3 berarti 7/3. Situ adik-adik harus tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam pembahasan geraknya itu. Sebenarnya gerak itu terbagi GLB, gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak lurus berubah beraturan ini, dalam hal ini akan kita pelajari nanti yang geraknya horizontal ya adik-adik ya. Yang geraknya vertikal pun nanti akan ada, disebut dengan gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas. Nanti ini di video setelah ini kita jelaskan ya. Nah, jadi kita batasi gerak pada pembahasan video pertama ini mengenai GLB dan GLBB dalam bidang horizontal. Nah, jadi di sini adik-adik GLB, gerak lurus beraturan, pasti lintasannya lurus. Pertanyaannya apanya yang beraturan? Kecepatannya adik-adik. Kecepatannya itu konstan ataupun kelajuannya konstan setiap waktu. Ya, adik-adik ya, konstan atau tetap. Jadi dia tidak pernah berubah adik-adik, kecepatannya tidak pernah berubah. Bisa tunjukkan dari grafik ini. Detik pertama kecepatannya berapa? 10. Detik kedua kecepatannya berapa? 10. Detik ketiga kecepatannya berapa? 10. Detik keempat 10. Detik kelima 10. Jadi setiap waktu kecepatannya adalah 10 meter per sekon adik-adik. Ini grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Lalu bagaimana hubungan antara jarak dengan juga waktunya? Maka karena kecepatannya sama adik-adik, maka boleh dipastikan jarak yang ditempuh setiap waktu juga pasti sama. Dari 0 ke 1 sekon ditempuh 2 meter. Ya, 1 ke 2 ditempuh 2 meter. Akhirnya jadi 4. Ya, begitu ya adik-adiknya. Jadi dia akan mendapatkan grafik yang seperti ini. Untuk jarak yang ditempuh ya seperti rumus yang di sana tadi adik-adik ya. V kali T juga V kali T ya. Cuman tadi ini jarak, ini perpindahan. Atau juga untuk jarak ini kita bisa mencari luas grafik yang dibentuk. Jadi untuk jarak ataupun perpindahan kita bisa juga dengan mencari luas grafik yang dibentuk. Luas grafiknya. Dalam hal ini ya V dikali T ya. Ini grafiknya yang di bagian bawah ini ya namanya. Nih dibatasi oleh bidang garisnya. Nih. Berarti ya luasnya ini merupakan jarak yang ditempuh ataupun perpindahan yang ditempuh. Itu yang pertama. Jadi pada GLB itu adik-adik itu yang perlu kita perhatikan, bahwa kelajuan ataupun kecepatannya setiap waktu itu adalah konstan. Itu adalah tetap, tidak akan berubah. Lalu kita masuk bagian yang kedua, GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Tentu saja lintasannya juga lintasan yang lurus. Cuman apa yang berubah?
kecepatannya, adik-adikku ya. Kecepatannya berubah. Berubah itu pun nanti bisa berubah dipercepat, bisa berubah diperlambat. Tetapi perubahan daripada kecepatan itu beraturan. Begitu. Jadi artinya setiap detik pertambahan kecepatan itu intervalnya sama. Ya, detik pertama kedua mengalami kenaikan sebesar 2 meter per sekon. 4 ke 6 mengalami kenaikan 2 meter per sekon. 6 ke 8 mengalami kenaikan 2 meter per sekon. Grafik yang pertama adalah grafik yang dipercepat. Tiap detik kecepatannya bertambah. Ingat, pertambahan kecepatannya itu konstan. Tetap 2, 2, 2. Kemudian bagaimana kalau dia diperlambat? Kalau dia diperlambat, dari yang sangat cepat, makin lama, makin berhenti. Makin lambat ataupun bisa berhenti. Dan pengurangan dari kecepatan juga sama adik-adik. 8 ke 6, 2, 6 ke 4, 2, sampai seterusnya. Jadi grafik ini adalah grafik untuk GLBB yang diperlambat. Kemudian ini hubungan antara jarak dan juga waktunya. Untuk yang warna hitam ini itu yang dipercepat ya adik-adik ya. Ini adalah grafik yang dipercepat. Untuk yang biru adalah grafik yang diperlambat. Oke. Apa yang penting di dalam pembahasan kita di GLBB ini adik-adik? Mari kita berbicara tentang turunan persamaannya, turunan rumus-rumusnya. Yang akan kita buktikan ada 3 adik-adik. Akan ada 3 persamaan yang akan kita turunkan, yaitu ada VT sama dengan V0 tambah kurang AT. Kemudian ada S sama dengan V0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2AS. Nah, jadi kalau ditanya apa itu VT? Ya tentu karena dia mengalami perubahan kecepatan ada V0 adik-adikku. V0 itu apa? Kecepatan mula-mula ataupun awal boleh. Apa VT? Itu adalah kecepatan akhir, ya juga meter per sekon. Apa itu S? S-nya adalah jarak, satuannya apa? Meter. T-nya adalah waktu, ya. Kemudian A adalah percepatan. Tetapi Pak, kenapa ada di situ? Kenapa ada di situ Pak tambah kurang? Adik-adik harus ingat. Kamu pakai tambah ketika dia dipercepat. Kamu pakai kurang ketika dia diperlambat. Ya, adik-adik ya. Nah, kita akan buktikan satu persatu persamaan itu. Kalau adik-adik masih ingat nih, di matematika ada disebut kemiringan ya kan? Ataupun kalau saya kasih sulit di sini, saya menemukan persamaan ini dari grafik ya Nang ya. Bahwa tadi dikatakan jarak itu bisa dicari dengan menentukan luasnya. Jadi saya juga akan membuktikan semua persamaan ini dari grafik yang dibentuk adik-adik. Nah, jadi saya bisa katakan bahwa tangen theta ya di vektor kita udah belajar ini ya. Tangen theta itu adalah kemiringannya. Atau kemiringan itu merupakan percepatannya. Jadi tangen theta itu apa? Depan per samping. Nah, berarti depannya siapa adik-adikku? VT kurang V0. Berarti VT dikurang V0. Sampingnya adalah waktunya, berarti T. Ya, adik-adik ya, tangen tetanya merupakan kemiringannya dan itu adalah percepatannya. Ya, atau sebenarnya boleh langsung Bapak buat bahwa delta A itu adalah delta V ya per waktu. Nah, tapi dari persamaan ini kalikan ke sini adik-adik ya, dari persamaan ini A dikali T adalah AT sama dengan VT kurang V0. Maka VT sama dengan V0 ditambah AT. Ya, saya buat tambah kurang. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah dengan menentukan jarak. S sama dengan ya, grafik yang dibentuk adalah ya di bawah atau trapesium ya adik-adik ya.
trapesium kan? Tapi saya bagi dua ya. Di bawah ada persegi, di atas ada segitiga. Ya, saya pakai itu aja ya Nang ya. Maka S itu adalah S persegi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ditambah S yang kedua. Maka S yang pertama apa? V0 dikali T. Maka V0 dikali T. Tambah. Ya, segitiga. Alas kali tinggi per 2. Alasnya siapa? Alasnya adalah T. Alasnya adalah T kali tinggi. Ini tingginya adik-adik VT kurang V0. Berarti VT kurang V0 ingat per 2. Maka dari persamaan ini kita buktikan bahwa V0 T. Dari sini kita bisa temukan T-nya apa nih? Bahwa T-nya itu adalah VT dikurang V0 per A. Setuju ya? Maka di sini adalah VT kurang V0 per A. Tambah juga ganti menjadi VT dikurang V0 per A kali VT dikurang V0 per 2. Ya, adik-adik ya. Maka mari kita kalikan ini ke dalam adik-adik. V0 VT dikurang V0 kuadrat per A tambah VT kali VT, VT kuadrat, VT kali V0, VT V0 juga minus VT V0 ya adik-adik ya. Minus jadi positif tambah V0 kuadrat per 2A. Mari samakan penyebutnya yang di bawah. Jadi 2A ya adik-adik ya. 2A berarti setuju ya kalau ini Bapak kalikan 2 ya. 2 V0 VT dikurang 2 V0 kuadrat ditambah VT kuadrat. Ini menjadi 2 VT V0 tambah V0 kuadrat per 2A itu adalah S. Oke, setuju sampai di sini? Maka di sini adik-adik 2 VT ya, 2 V0 VT kurang 2 V0 VT V0 ya, sama ya. Sini pun saya buat VT V0 bisa saja. Nah, berarti ini habis ya adik-adik ya. Kemudian min 2 tambah V0. Maka S sama dengan min 2 tambah V0, berarti min V0 kuadrat tambah VT kuadrat ya per 2A. Berarti 2AS sama dengan min V0 kuadrat ditambah VT kuadrat. Berarti 2AS tambah V0 kuadrat adalah VT kuadrat. Jadi terbukti untuk persamaan yang ketiga bahwa VT kuadrat itu adalah V0 kuadrat ditambah 2AS. Terakhir juga dengan cara yang sama adik-adik, dengan cara yang sama bahwa S itu adalah ya, dengan cara yang sama untuk membuktikan rumus yang kedua ya adik-adik ya, S sama dengan ya, di sini adalah V0 T tambah T VT kurang V0 per 2 ya adik-adik ya. VT dikurang V0, ingat di sini dia VT dikurang V0 itu adalah siapa adik-adik? Adalah AT. Maka S sama dengan V0 T ditambah T kali AT per 2. Maka S sama dengan V0 T tambah AT kuadrat per 2, atau S sama dengan V0 T tambah kurang setengah AT kuadrat. Jadi semua persamaannya terbukti adik-adik. Jadi di sini tambah kurang, ingat apa arti dari tambah kurang itu tadi? Sini juga tambah kurang. Apa arti tambah kurang? Gunakan tambah untuk apa? Percepatan, gunakan kurang untuk perlambatan. Sampai di sini adik-adik penurunan dari persamaannya. Di bagian kedua dalam video ini kita akan membuat sedikit tambahan ya tentang hubungan GLB dari dua benda yang pertanyaannya nanti kapankah bertemu. Jadi nanti syarat dua buah benda bertemu.
Tapi sampai di sini, sekian dulu, semoga bermanfaat buat kalian.